Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Iyo Irwan, berbagi tidak akan membuat rugi. Nah teman-teman semuanya, masih bersama Iyo Irwan tentang tips seputar karya tulis ilmiah. Nah sebelumnya Iyo Irwan sudah mengupload beberapa video tentang tips pembuatan karya tulis ilmiah. Kalian bisa cek di kolom deskripsi di bagian bawah video ini. Nah teman-teman, kita akan lanjutkan tips-tips seputar karya tulis ilmiah, bagaimana cara kita membuat karya tulis ilmiah menjadi lebih efektif dan efisien. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini Iyo Irwan akan berbagi bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis. Nah tentunya dalam sebuah karya ilmiah itu seringkali kita membuat daftar isi. Nah kebanyakan teman-teman atau saya sendiri dulu kalau membuat daftar isi, saya buat di halaman depan itu secara terpisah, kemudian saya tulis secara manual, kemudian saya buka di bab-bab setelahnya, di misalnya di bab 1 itu halaman berapa, baru saya tulis di depan. Kemudian latar belakangnya, rumusannya, tujuannya itu halaman berapa, baru saya tulis di bagian halaman depan di daftar isi. Setelah itu di bab 2, bab 3, setiap poinnya, subbabnya saya tulis di halaman berapa, baru saya salin di bagian depan. Nah teman-teman, mungkin kalau kita masih menggunakan cara itu, tentu kita akan menyita waktu dalam membuat daftar isi. Nah bagaimana cara membuat daftar isi yang otomatis sehingga bisa membantu kita membuat karya tulis ilmiah lebih cepat dan tentunya akan memudahkan teman-teman. Nah simak terus video ini dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Kemudian jika bermanfaat silahkan di-share ke teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga mendapatkan manfaat dari video ini. Nah teman-teman, marilah kita mulai tutorial bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis. Baik, kita mulai saja tutorialnya. Kita buka dulu Microsoft Word. Saya gunakan Office Word 2007. Kemudian kita atur dulu ukuran kertasnya. Biasanya kita gunakan A4. Marginnya biasa kalau karya tulis ilmiah itu umumnya 4:3:3, atas 4, samping 4, bawah 3, kanan 3, dan kita oke. Nah kalau sudah seperti ini, kita masuk ke bagian back layout ini, kita masuk ke bagian break, kemudian kita klik next page. Nah di sini kita bisa tulis, di sini adalah heading 1, ini adalah bab 1 pendahuluan misalkan. Kemudian di bab, kemudian heading 1 lagi bab 2, ini misalnya kajian pustaka. Kemudian kita pilih heading 1 lagi bab 3 metode penelitian. Kemudian kita pilih lagi heading 1 bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Kemudian bab 5 simpulan dan saran. Ini contohnya, misalnya bab-babnya seperti ini. Kemudian di bab 1 itu pendahuluan, misalkan di kita tadi ini heading 1, kita pilih heading 2, kita beri seperti ini. Di sini ada latar belakang masalah, kemudian ada rumusan masalah, kemudian ada tujuan dan ada manfaat. Nah ini bisa kita samakan di sini.
Ini kita format painter ini, kita klik tahan di sini. Nah, akan sama. Kemudian bisa kita geser ini, kita atur. Ini kita nolkan saja. Sini kita atur 7 saja, kemudian oke. Nah, kemudian di bab 2 biasanya kita pilih di sini heading 2. Pertama itu ada, nah misalkan ini tadi, ini tinjauan misalkan. Kemudian di sini kajian pustaka, kemudian ini adalah penelitian yang relevan dan kerangka berpikir, kemudian hipotesis. Nah, untuk bab 3 nanti dulu ini kita format painter dulu, sapu, kemudian ini juga kita atur. Nah, dan untuk bab 3 sama tadi kita beri heading 2, misalkan ini adalah setting penelitian itu. Kemudian B nya nanti apa, C nya nanti apa, D nya nanti apa, E nanti apa, begitu. Kita nanti isi. Ini contohnya dulu saja. Nah, kemudian kita atur juga seperti ini, kita nolkan dulu, ini jadikan 7. Nah, kemudian untuk yang bab 4 ini, pertama misalnya hasil penelitian, kemudian ini tadi belum saya kasih heading, ini saya ganti heading 2, kemudian saya beri numberingnya ini, kemudian ini ada pembahasan, saya format pointer saja, kita atur, nolkan seperti ini misalkan. Kemudian di bab 5 ini ada kesimpulan, jangan lupa beri heading 2, simpulan, kemudian beri numberingnya, ini saran, dan kita klik ini format painter, kita ikutkan di sini, kita blok ini, kita atur, kita nolkan, ini jadi 7 misalkan seperti ini. Kemudian ini hurufnya adalah Cambria, ini kita Ctrl A, kita ubah jadi Times New Roman. Biasanya mintanya karya tulis ilmiah itu Times New Roman atau Arial sesuai permintaan. Kemudian ganti 12, warnanya kita ubah hitam. Kemudian nanti bold atau tidak nanti bisa diganti sendiri. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian misalkan kita mau membuat di bagian latar belakang masalah ini, kita buka misalkan, kalau sudah ada yang jadi kita coba saja copy paste di sini. Ini kita copy paste saja, ini hanya untuk contoh. Kita pindah ke sini, kita paste. Ini udah agak bagus, nanti kita atur. Kemudian rumusan masalahnya kita copy,
kemudian tujuannya, kita juga copy, kemudian manfaatnya kita copy juga. Ini kemudian kita rapikan juga. Untuk bab 2 nya kita taruh kursor di sini, kita masuk back layout, kemudian kita klik break, kemudian pilih next back. Nah, setelah itu teman-teman, kita coba beri halaman ya di sini. Kita letakkan kursor kita di bagian kosong ini, kita klik 2 kali. Kemudian kita pilih page number, top of page. Kemudian kita pilih bagian kanan ini. Kemudian kita atur ini, kita tambahi agar bergeser ke tempat yang benar. Misalnya itu 1,5 saja. Ini juga kita atur 1,5 biar sama. Kemudian pastikan di sini diklik different perspective. Nah, ini juga klik different perspective. Nah, nanti di halaman pertama untuk bab 1 nanti di sini tidak ada. Nah, ini juga kita atur semua. Kemudian ini juga di different perspective. Nah, di bagian ini untuk yang bawahnya kita klik 2 kali. Nah, klik 2 kali, kemudian kita masuk ke page number lagi, bottom of page, kita pilih yang tengah, kemudian kita atur. Nah, ini misalkan 1,5 juga. Nah, ini juga kita atur 1,5 juga. Kemudian untuk yang bagian ini kita bisa ubah, karena ini nanti aja di halaman depan, format page number kita ganti menjadi Romawi, kemudian OK. Kemudian ini kita klik page number, ini format page number, start at 1 nya kita ubah ini. Nah, ini menjadi angka 1. Kemudian kita close header and footer. Nah, untuk sementara seperti ini. Nah, ini kita bisa senterkan seperti ini. Kita rapikan. Kita coba rapikan di bab 1 dulu. Kita atur paragrafnya. Ini kita spasinya kita buat 2, misalnya kontrol dan angka 2. Kemudian kita klik bagian ini paragraf. Nah, di sini before-nya ini kita ganti isi 0 dan kita OK. Nah, di sini kemudian gini, sini kita enter. Dan bab 1 ini kita bold. Kita coba ya, kita masukkan daftar isi di bab 1 dulu. Nanti bab 1 pendahuluan latar belakang itu 1, kemudian rumusan masalahnya nanti ada di halaman 6, kemudian tujuannya ada di halaman 7 dan manfaatnya. Kita coba ya. Nah, kita coba saja di bagian ini, kita klik yang kosong ini di halaman depan. Kita bisa klik
reference, kemudian kita klik ini table of content, kita klik dan kita pilih yang atas konten. Nah, sekarang kita cocokkan bab 1 pendahuluan. Nah, sekarang kita bisa ubah seperti biasa. Nah, ini harusnya bab 1 ada di atas, pendahuluannya ada di bawah. Kita enter. Nah, berubah seperti itu. Nah, di sini konten ini kita bisa ubah jadi daftar daftar isi. Kemudian kita ubah center. Kemudian kita bisa ganti warnanya menjadi hitam. Kemudian kita enter begitu. Ini secara otomatis sudah cocok 1, 1, 6, 7, 7 tinjauan pustakanya ada halaman 9 semua ini. Nah, coba kita ubah di bagian tinjauan pustaka. Di sini kita senterkan ini, kita enter, dan kajian pustakanya coba kita isi. Nah, di sini kita isi saja kajian pustakanya. Ctrl C, kita pindah sini, Ctrl V. Nah, kemudian kita nanti merapikan. Tapi sebenarnya kalau kita tidak mengcopy, jadi dari awal kita sudah membuat caranya dengan kita buat kerangkanya atau outline-nya dulu seperti tadi, kita masukkan data kita, nanti secara otomatis di sini ini kan penelitian yang relevan halaman 25. Nanti di sini akan berubah teman-teman. Di sini penelitian yang relevan ini nanti akan berubah jadi halaman 25. Kita cek reference, table of content, kita klik update table. Oke, nah ini akan berubah ketika kita update. Nah, ini kan ada di halaman 25 ya penelitian yang relevan tadi. Kemudian ini sementara kerangka pikir di halaman 25 juga. Kemudian coba saja kita tambahi lagi. Nah, ini penelitian yang relevannya saya tambahkan. Kemudian kerangka berpikirnya. Nanti kita bisa samakan dengan format-format yang benar. Misalnya ini kita klik ini format painter, kita ini. Nah, kemudian ini kan udah sama dengan ini. Nanti kita atur di bagian ini hipotesisnya kita isi. Misalnya ini hipotesis tindakannya kita masukkan. Kemudian untuk yang bab 3 bisa kita lakukan hal yang sama, back layout, break, kemudian next back. Nah, kemudian kita senterkan, bisa Ctrl E atau kita klik ini, bisa kita pertebal di bold, kemudian kita enter sini. Nah, kemudian di sini kita bisa atur paragrafnya tadi. Di sini before-nya itu line spacing-nya adalah double. Nah, seperti ini. Dan untuk yang di sini tergantung sebenarnya sama
materi yang kita atau kajian yang kita ambil. Kalau ada yang menggunakan spasi 1 ya kita buat spasi 1. Kalau semuanya spasi 2 ya kita buat spasi 2. Nah, intinya di sini nanti kita buat before dan afternya itu 0 saja, line spasinya double, kemudian nanti kita bisa ubah yang bagian-bagian yang perlu jadi tebal, kemudian perlu jadi miring, atau perlu jadi spasi 1, sesuai kebutuhan saja. Nah, paling bagus ya kita langsung menempatkannya, tidak seperti ini, tidak copy paste dengan cara saya ini. Ini kan hanya contoh saja. Ketika kita mengisikan itu tadi, ternyata hasilnya daftar pustakanya itu bisa berubah. Nah, ini misalnya kita spasi 1 misalkan, kita atur lagi. Nah, di sini kita atur. Yang jelas kita nanti bisa masuk di bagian ini, teman-teman. Ini di bagian daftar isi ini kita masuk di bagian reference, update table. Kemudian kita klik OK, ini akan berubah. Nah, kita tidak perlu melihat lagi tinjauan pustaka itu di halaman berapa, penelitian yang relevan di halaman berapa. Jadi dengan cara ini tadi, ketika kita sudah membuat kerangka di awal, kemudian kita isi di bagian bawahnya, maka daftar isinya dapat dibuat secara otomatis mengikuti hasil yang kita masukkan ini. Jadi nanti ketika kita update tabelnya di table of content ini, daftar isinya sudah berubah sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan karya tulis kita. Nanti bisa teman-teman coba sendiri. Nah, ini tidak Iyo Irwan lanjutkan karena ini baru sampai di bab 2. Nanti bab 3, 4, 5 sama. Jadi kita tinggal copy paste jika sudah. Sebenarnya kalau kita punya karya tulisnya yang sudah jadi, kita juga bisa melakukan edit di sini, di mengganti table of content sehingga membuat daftar isi otomatis. Hanya saja paling enak itu adalah di awal kita membuat outline. Jadi bab 1 pendahuluan itu A, B, C, D nya apa saja. Kemudian di bab 2 A, B, C, D nya apa saja. Bab 3 B, C, D nya apa saja. Baru nanti kalau kita membuat karya tulis ilmiah, masukkan di bawah itu tadi, di bawah numberingnya. Nanti update table-nya di bagian reference, table of content, update table, nanti daftar isinya akan berubah secara otomatis. Jadi teman-teman nanti tidak perlu lagi untuk bingung-bingung melihat ini sebenarnya setting penelitian itu di halaman berapa sih. Nah, seperti itu. Nah, demikian yang dapat Iyo Irwan sampaikan. Semoga tutorial membuat daftar isi otomatis ini tadi dapat membantu teman-teman semuanya dalam membuat tugas atau karya tulis dengan lebih cepat. Jangan lupa ya untuk like, comment, dan subscribe video ini. Semoga kita bisa dipertemukan kembali di video-video berikutnya. Sampai ketemu lagi ya teman-teman dalam video tutorial selanjutnya.